Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Sejarah dan Perkembangan Bisnis. Saya Abdul Hoir dan teman saya bernama Fani Herdian. Pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Fani. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan definisi dari e-bisnis. Menurut saya Ramesh tahun 2004, e-bisnis adalah metode untuk memulai atau menjalankan proses bisnis sendiri, seperti desain produk, manajemen inventaris, manufaktur, penjualan, pemeliharaan daftar, dan logistik layanan pelanggan menggunakan komputer dan teknologi data. E-bisnis menggunakan teknologi informasi seperti internet dan jaringan komputer lainnya untuk melancarkan proses bisnis seperti jual beli. Imbuhan E dalam abjad e-bisnis berarti listrik dan memiliki arti aktivitas atau pembayaran yang dilakukan tanpa menggunakan dompet fisik atau koneksi fisik lainnya. Hal tersebut dikarenakan perkembangan teknologi yang bergerak sangat cepat. E-bisnis atau nama lain dari e-commerce yaitu merupakan sebuah istilah yang saat ini banyak diperbincangkan atau dipergunakan yang erat kaitannya terhadap internet. Banyak orang yang mengetahui mengenai e-bisnis, tetapi banyak juga yang tidak paham jelas apa sebenarnya definisi dari e-bisnis itu sendiri. Para ahli ada beberapa pengertian dari e-bisnis. Yang pertama yaitu menurut MacLeod Pearson tahun 2008. E-bisnis atau yang biasa lebih dikenal dengan perdagangan elektronik merupakan penerapan komputer dan jaringan telekomunikasi untuk melakukan suatu proses bisnis. Saat ini yang banyak masyarakat kenal yaitu penerapan elektronik seperti internet, komputer, dan ponsel genggam dengan menggunakan browser, web, dan aplikasi untuk melakukan proses jual atau beli produk secara online. Yang kedua, menurut Shirley Cashman tahun 2007, elektronik commerce atau e-bisnis adalah proses transaksi bisnis yang berlangsung pada jaringan elektronik dengan melibatkan internet. Masyarakat yang dapat dengan mudah mengakses elektronik seperti komputer dan ponsel genggam, lalu memiliki jaringan internet dapat berpartisipasi dalam e-bisnis. Mereka dapat memilih metode pembayaran pada seluruh barang yang mereka beli maupun jual. Yang ketiga, menurut Johnny Wong tahun 2010. Definisi e-bisnis yaitu merupakan proses pemasaran barang serta jasa, penjualan dan pembelian melewati jaringan elektronik seperti komputer, ponsel genggam, radio, televisi yang terhubung dengan internet. Jadi, singkatnya, definisi e-bisnis merupakan suatu proses transaksi beli dan jual yang melibatkan jaringan internet di mana medianya dapat diakses dari komputer, ponsel, televisi, dan radio untuk menyelesaikan proses transaksi tersebut. Selanjutnya adalah sejarah e-bisnis. Pada tahun 1962, seorang psikolog bernama Joseph Carl Robert Licklider, atau yang lebih dikenal dengan sebutan JCR Licklider, melaksanakan penelitian terhadap internet dari sebuah riset pemerintah Amerika Serikat yang awalnya hanya diperuntukkan untuk kelompok teknis, lembaga pemerintahan, penelitian akademis, dan ilmuwan. Di tahun 1970, datanglah sebuah aplikasi bernama Electronic Fund Transfer atau EFT yang pada saat itu aplikasi tersebut masih terbatas hanya untuk kalangan perusahaan-perusahaan terkenal saja. Lalu muncul Electronic Data Interchange atau EDI yang perkembangannya dari transaksi keuangan lalu ke pemrosesan transaksi lain dan jumlah perusahaan yang ikut serta pada saat itu bertambah. Karena perkembangan teknologi yang cukup pesat ada pada era tahun 90-an menyebabkan munculnya e-bisnis atau electronic commerce dari berbagai macam perusahaan yang turut serta menggunakan aplikasi tersebut hingga langsung terjadi pertumbuhan perusahaan .com atau internet startup pada komersialisasi internet yang semakin menjamur. Pada mulanya, aktivitas perdagangan elektronik tersebut hanya diperuntukkan untuk transaksi komersial. Contohnya untuk pengiriman dokumen seperti melakukan transaksi pembelian secara daring atau elektronik. Lalu semakin majunya perkembangan zaman, perdagangan elektronik berubah menjadi suatu kegiatan yang memiliki istilah perdagangan via website atau pembelian dan penjualan barang dan jasa lewat World Wide Web. Maka pada tahun 1990
sampai 2000-an, banyak perusahaan bisnis yang mengembangkan dan meningkatkan situs website perdagangan elektronik ini, khususnya ada pada negara Eropa dan Amerika Serikat. E-bisnis terbagi dari berbagai macam jenis, yaitu berlandaskan dari tujuan, pihak-pihak yang bertransaksi, dan sebagainya. Berikut adalah jenis-jenis dari e-bisnis. Yang pertama adalah consumer to consumer atau C2C. Jenis dari e-bisnis yang paling awal adalah C2C atau consumer to consumer. Pengertian dari consumer to consumer atau C2C ini adalah konsumen memasarkan barang dagangnya atau menjual produk yang sudah dibeli pada konsumen lain. Contoh dari C2C ini adalah ketika konsumen menawarkan dan menjual motor di e-commerce. Motor tersebut merupakan produk dari perusahaan atau penjual yang dibeli kepada konsumen tersebut. Lalu setelah produk tersebut telah dibeli, konsumen tersebut memasarkan kembali barang yang telah dibeli kepada konsumen lain dengan harga lebih tinggi dari harga yang dibelinya, mendapatkan keuntungan. Yang kedua, business to consumer atau B2C. Jenis B2C atau business to consumer ini merupakan strategi bagi industri atau perusahaan yang strategi pemasaran jasa dan produknya kepada konsumen melalui laman beli jual online atau sistem informasi internet. Keunggulan dari jenis e-bisnis ini adalah konsumen bisa memilih produk apa saja yang mereka inginkan dan butuhkan. Lalu konsumen juga dapat langsung membandingkan nominal harga dari penjual lainnya. Yang ketiga adalah consumer to business atau C2B. Jenis ini adalah kebalikannya dari business to consumer. Karena konsumen lebih aktif dalam membeli atau menjual produk hingga sampai menuju proses transaksi yang dilakukan secara online. Contoh dari consumer to business atau C2B yaitu ketika individual menawarkan jasa atau barang yang sudah dibeli dari organisasi atau perusahaan. Yang terakhir adalah business to business atau B2B. B2B atau business to business merupakan transaksi yang melibatkan produktor yang dilakukan perusahaan atau industri satu ke yang lainnya. Cara kerjanya adalah dengan menawarkan targetnya agar menjadi mitra untuk pemasok dan seluruh proses beli dan jual tersebut dilaksanakan secara daring atau online. Contohnya dengan melalui wadah khusus seperti email atau Electronic Data Interchange atau EDI. Model-model dari e-bisnis ada berbagai macam, yaitu yang pertama, virtual storefront. Virtual storefront merupakan model dari e-commerce yaitu di mana penjual memasarkan produknya secara online tetapi konsumennya masih menggunakan cara kuno untuk menerima produk yang dibeli. Seperti layanan kurir, contohnya adalah Virtual Vineyards, Amazon, Network Bank, dan Security First. Model dari e-bisnis yang kedua adalah Marketplace Concentrator. Model e-bisnis ini menggabungkan layanan dan informasi produk dari berbagai industri ke satu hub. Akibatnya konsumen dapat membandingkan produk, melakukan transaksi, dan mencari di hub ini. Contoh dari bisnis elektronik tersebut adalah Industrial Marketplace, DealerNet, Internet Mall, dan Insure Market. Yang ketiga adalah Information Broker. Model e-bisnis berikutnya yaitu merupakan sebuah perantara yang mempersiapkan informasi mengenai ketersediaan barang dan harga sedemikian rupa hingga model bisnis ini menjadi nilai utama. Yang keempat adalah Transaction Broker. Pialan transaksi adalah bentuk perdagangan online di mana pembeli dapat mengatur berbagai harga dan ketentuan pembelian. Fungsi utamanya adalah untuk memfasilitasi transaksi. Transaksi umum termasuk dengan e-trade dan Ameritrade. Yang kelima adalah Electronic Clearing. Model e-bisnis di bawah ini memberikan ruang untuk melelang produk agar harga dan ketersediaan produk selalu sesuai dengan harapan konsumen. Contoh perusahaan elektronik yaitu Bit dan OnSale. Yang keenam, Reverse Auction. Reverse Auction artinya adalah konsumen dapat menemukan beberapa penawaran untuk membeli barang atau jasa dengan harga yang mereka inginkan. Yang ketujuh, Digital Product Delivery. Distribusi produk digital adalah model bisnis elektronik yang menjual dan mendistribusikan produk dalam bentuk multimedia, perangkat lunak, dan produk digital lainnya secara online. Yang kedelapan, Content Provider. Model e-bisnis selanjutnya adalah produsen konten, di mana pendapatan bisnis berasal dari pembuatan konten sehingga pendapatan bisnis berasal dari biaya penggunaan atau eksploitasi. Misalnya adalah layanan streaming seperti Spotify dan Netflix.
Yang kesembilan, online service provider. Modal yang terakhir adalah penyediaan layanan internet, serta dukungan dan sumber daya untuk penggunaan jaringan lunak dan keras. Contohnya adalah First Media dan IndiHome. Berikutnya adalah manfaat dari e-bisnis. Manfaat dari menggunakan e-bisnis ada berbagai macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perluasan pasar. Manfaat pertama berbisnis online adalah kemampuan untuk mengendalikan volatilitas pasar. Karena meluasnya penggunaan teknologi digital, pemilik bisnis dapat mencapai skala yang lebih besar dalam distribusi barang mereka daripada dengan metode manual. Yang kedua, menghemat biaya. Keuntungan bisnis selanjutnya adalah pengembalian investasi nominal yang flat, mulai dari beban komunikasi yang lebih rendah hingga manajemen proyek yang lebih efektif dan terjangkau. Yang ketiga, praktis. Selanjutnya, manfaat dari e-bisnis adalah cepat dan mudah. Untuk seorang konsumen yang ingin mencari jasa atau barang, mencari informasi tentang produk di internet atau katalog yang diterbitkan sangatlah mudah. Sehingga tidak perlu mengeluarkan uang untuk pergi ke toko hanya untuk mengetahui seperti apa barang tersebut. Yang keempat, meningkatkan citra bisnis. Manfaat terakhir dari e-bisnis adalah kemampuannya untuk dengan mudah meningkatkan tingkat kepercayaan konsumen. Untuk itu, penggunaan media informasi berbasis internet dapat lebih efektif dalam melakukan promosi bisnis untuk meningkatkan rating dari suatu perusahaan. Berikutnya, perkembangan e-bisnis di dunia. Perkembangan e-bisnis sangat bergantung dengan adanya teknologi informasi. Teknologi informasi mencakup setiap alat atau teknik yang terintegrasi untuk digunakan dalam pengumpulan data, pengambilan data, penyimpanan data, pengolahan data, pendistribusian data, atau permintaan data dalam bentuk elektronik ke dalam berbagai format yang bermanfaat bagi pengguna. Teknologi yang dimaksud dapat menggabungkan kekuatan dan kelemahan komputer, non-komputer, perangkat protestik, operator, dan manajer dalam sistem apapun yang beroperasi secara bersamaan dengan yang lain. Sebagai akibat dari perkembangan teknologi informasi, semakin sulit bagi perusahaan untuk bersaing secara efektif dan melaksanakan tugas untuk pelanggan mereka. Akibatnya, teori bisnis dan manajemen telah diubah. Hal ini terutama berlaku untuk kebutuhan informasi yang harus diselesaikan oleh manajer yang menerima keputusan untuk mendapatkan izin dan melaksanakan tugas lainnya. Seperti yang diketahui, internet berfungsi sebagai infrastruktur e-bisnis utama. E-bisnis memiliki hubungan yang erat dengan e-commerce. Untuk sebagian besar populasi, e-commerce secara eksplisit sebagai pertukaran barang, pembayaran, dan informasi terkait bisnis melalui komputer, termasuk internet. E-bisnis berbeda dengan model bisnis tradisional karena menekankan kolaborasi mitra dalam industri serta transaksi elektronik internal dalam suatu organisasi. Global bisnis diwajibkan untuk mempertimbangkan upaya memasuki pasar internet sebagai hasil dari adaptasi mereka terhadap realitas teknologi secara efektif menggambar ulang dan mengubah seluruh sistem ekonomi yang sebelumnya tidak memiliki perubahan signifikan hingga timbulnya fenomena ini. Menghindari adaptasi terhadap teknologi baru yang tersedia dapat memiliki efek jangka panjang yang signifikan, yang sangat tidak menyenangkan bagi para pesaing dalam perlombaan ekonomi. Perkembangan e-bisnis di dunia sudah sangat berinovasi. Contohnya adalah seperti eBay dan Amazon. Amazon dan eBay adalah perusahaan yang dipilih untuk studi kasus mewakili dua sektor e-bisnis yang signifikan karena dua perusahaan tersebut adalah pemimpin pasar online global dan termasuk yang terbesar. Situs lelang terbesar di dunia sekarang adalah eBay. Kategori produk utama eBay meliputi mobil, barang antik, buku, film, musik, perangko, barang koleksi, dan lain sebagainya. Perusahaan ini dibagi menjadi 3 unit bisnis terpisah, yaitu yang pertama adalah PayPal. PayPal berfungsi untuk mengirim dan menerima pembayaran digital dengan aman, mudah, dan cepat. Lalu unit kedua adalah eBay Enterprise. eBay Enterprise adalah perdagangan omnichannel, retail multi-channel, dan pemasaran digital untuk perusahaan global secara internasional. Unit yang terakhir adalah eBay, salah satu pasar online terbesar di dunia yang memungkinkan pengguna membeli dan menjual di hampir setiap negara di dunia. Connected Glass adalah perkembangan e-bisnis baru yang juga dibuat oleh eBay, yang dikenal sebagai etalase digital atau jendela yang dapat dibeli.
Ide dari perkembangan e-bisnis tersebut adalah menarik lebih banyak pelanggan untuk menggunakan digital etalase tersebut dan pemesan produk hanya dengan mengetuk layar. Inovasi tersebut sangat berguna bagi retail karena dapat meningkatkan ruang fisik dan retail tersebut. Connected Glass juga bermanfaat untuk menampilkan tambahan produk yang mungkin tidak cukup ruang di toko mereka, serta menghasilkan penjualan saat toko tutup. Dalam dunia retail, tantangan bagi retail adalah memberikan kemudahan kepada konsumen dan memberikan kenyamanan berbelanja sekaligus memberikan kepuasan konsumen. Inovasi eBay terbaru lainnya adalah program yang disebut dengan eBay Now. Fitur tersebut dapat mengirimkan produk yang dibeli secara online dalam waktu 1 jam saja. Hal tersebut dilakukan untuk memuaskan konsumen terlebih dengan harga yang terbilang murah. Keuntungan dari fitur tersebut adalah konsumen menerima produknya dalam waktu yang sangat singkat, di mana jika membeli di perusahaan lain membutuhkan waktu setidaknya 2-3 hari untuk mendapatkan produk yang dibeli. Dengan inovasi tersebut, konsumen akan lebih tertarik untuk berbelanja online kapanpun dan saat membutuhkan produk apapun. Perusahaan pasar online terbesar selanjutnya adalah Amazon. Amazon didirikan oleh Jeff Bezos pada tahun 1994. Amazon dianggap perusahaan startup tersukses urutan keempat di dunia sepanjang waktu oleh kapitalisasi pasar, pendapatan, dan pertumbuhan. Amazon telah berkembang dari tahun ke tahun dan saat ini telah menawarkan konsumen lebih dari 100 juta item di lebih dari kategori produk. Inovasi yang Amazon tawarkan kepada konsumen adalah Amazon Fresh and Amazon Prime. Amazon Fresh menyediakan skema khusus seperti pengiriman same-day gratis. Amazon Prime adalah pengiriman yang Amazon sediakan kepada konsumen. Setelah konsumen menjadi anggota Amazon Prime, maka konsumen dapat menikmati berbagai pengiriman opsi seperti pengiriman 2 hari, pengiriman 1 hari, pengiriman Sabtu, pengiriman pada hari yang sama, dan pengiriman tanggal rilis. Kombinasi dari Amazon Prime dan Amazon Fresh telah menjadi pengiriman yang revolusioner. Inovasi yang diberikan Amazon dalam model pengiriman sangat membantu untuk memberikan dan peningkat. Selanjutnya adalah perkembangan e-bisnis di Indonesia. Di Indonesia, perkembangan e-bisnis telah muncul pada era tahun 1996. Sebab dengan berdirinya perintis transaksi online yaitu di Viacom Intraboom atau yang biasa disebut dengan Dnet. Media transaksi yaitu berupa mall online atau yang disebut dengan di-mall yang sudah mewadahi sekitar kurang lebih 33 toko online. Dengan menjual berbagai macam produk seperti minuman, makanan, pakaian, aksesoris, furniture, dan lainnya. Lalu bukan hanya sekadar itu saja, penjualan online di Indonesia yang berbasis internet atau e-bisnis Indonesia juga memiliki fasilitas yang lebih lengkap seperti keranjang belanja atau shopping cart dan etalase toko atau storefront yang dapat memudahkan masyarakat dalam berbelanja online. Ada pula Commerce Service Provider atau CSP atau yang disebut dengan Commerce Net Indonesia yang banyak menawarkan efisiensi untuk melaksanakan proses beli atau jual di internet. Banyak juga lembaga-lembaga yang telah bekerja sama di Indonesia yang memiliki kebutuhan e-bisnis. Contohnya adalah PT Telkom dan Bank Indonesia untuk melayani konsumen. Di samping ini juga ada beberapa situs yang telah menjadi kelompok Commerce Net Indonesia, seperti Kompas Cyber Media, Plaza.com, Officeland, dan lain sebagainya. Dengan munculnya situs-situs tersebut menjadi jalan pembuka peluang dan kesempatan yang sebesar-besarnya bagi pemanfaatan informasi dan teknologi telekomunikasi di segala bidang, tak terkecuali dengan perdagangan. Seiring berjalannya waktu, mulai banyak bermunculan usul-usul untuk mengoptimalkan seluruh penggunaan fasilitas internet yang saat ini mulai berkembang dengan pesat. Seperti menularnya virus-virus penjualan dan pembelian online dalam wujud perniagaan komunikasi virtual dan elektronik. Tahapan ini diketahui dengan hadirnya situs Bineka.com, yaitu merupakan pionir dari perdagangan online tersebut. Tahun 1996, Bineka.com membuka situs perdagangan online setelah 3 tahun berdiri, yaitu pada tahun 1993. Mereka mulai menjual berbagai macam produk seperti gadget, laptop,
komputer, dan aksesoris lainnya. Tetapi pada saat itu, fitur-fitur dari situs mereka hanya sebatas informasi profil company, yaitu hanya untuk memperlihatkan kontak detail dan beberapa fitur mendasar lainnya. Pada pertengahan tahun 1997, Indonesia dihantam krisis moneter yang membuat seluruh perdagangan di Indonesia menukik tajam dan banyak perusahaan yang terkena dampak termasuk Bhinneka.com. Bahkan tak jarang pula banyak perusahaan yang pailit karena besarnya guncangan dari krisis moneter di tahun tersebut. Salah satu adalah Sanur.com. Situs tersebut sudah dinonaktifkan dan lenyap karena dampak dari krisis moneter. Krisis ekonomi yang terjadi selama 1,5 tahun menciptakan neraka bagi para pelaku usaha. Pada tahun 1999, setelah dihantam krisis moneter hampir 2 tahun, Bhinneka.com mulai bangkit dan mengupgrade seluruh sistem kerjanya seperti memperbaiki situs perbelanjaan online-nya dengan fitur-fitur yang lebih lengkap guna menarik konsumen untuk mengunjungi situs Bhinneka.com. Hingga saat ini, situs Bhinneka.com sudah mencapai kesuksesannya dengan memiliki rating yang sangat baik dan sudah dikenal di kalangan masyarakat karena keinginan dan ketekunan untuk segera bangkit dari keterpurukan meskipun telah beberapa kali mengalami kegagalan hingga kegagalan tersebut terbayar oleh kesuksesan. Masuk di era tahun 2000-an sudah mulai banyak bermunculan toko-toko online. Pemerintah Indonesia sudah mulai sadar efek dan potensi yang dapat dihasilkan dari perdagangan online sehingga pemerintah mulai membuat rancangan undang-undang. Dampak tersebut berbarengan dengan terus berkembangnya sektor e-bisnis yang cukup pesat, yaitu dengan ditandai dengan munculnya startup di dunia penjualan online seperti Liposhop, Data Kencana, Glodokshop.com, iklanbaris.co.id, Fast and Cheap, Gado-Gado.net. Dalam alat teknologi informasi dan komunikasi atau TIK merupakan salah satu media yang dapat membantu kemajuan implementasi e-bisnis. Untuk membuat e-bisnis online dengan menggunakan framework standar, ada beberapa pertimbangan yang harus dilakukan agar bisnis berhasil setelah dibuat. Saat membuka file bisnis elektronik, kehati-hatian harus dilakukan untuk memastikan bahwa kontennya seakurat mungkin karena penggunaan akan dapat menjelajahi internet dengan cara yang menyenangkan dan menarik dengan file yang bagus. Saat mendirikan e-bisnis di Indonesia, ada banyak tantangan yang harus diatasi. Pertumbuhan e-bisnis dapat mengatur konsumen dan menciptakan bisnis elektronik yang memenuhi kebutuhan. Rinciannya adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana struktur proses pembuatan e-bisnis dari awal hingga akhir atau tindakan. Kedua, apakah ada ketertarikan antara teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dengan teknologi e-bisnis yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan e-bisnis. 3. Perhatikan satu hal saja yang harus diperhatikan saat menggunakan alamat bisnis elektronik agar pengguna merasa aman dan terlindungi saat melakukan pembayaran. Keempat, apa kelebihan kita sebagai pengguna dan pengelola media sosial. Kelima, model e-bisnis apapun yang sangat mirip dengan karakteristik wilayah Indonesia seperti indeks budaya dan keindahannya dapat diterima. Selanjutnya itu ada tahapan pengembangan situs web e-bisnis. Menurut Rover, Website Design Method atau WSDM adalah metode untuk mendesain website yang digunakan. Langkah pertama adalah membuat misi yang merupakan tahapan persiapan. Misi tersebut harus memahami tujuan dan struktur web serta memberikan target user atau konsumen. Langkah tersebut meliputi desain konseptual, desain implementasi, dan penerapan. Desain konseptual terdiri dari 3 langkah, yaitu informasial, fungsional, dan navigasi. Informasi bentuk panjang dan analisis fungsional dan konsep alamat web yang dimaksud. Tujuan dari model konseptual adalah mengubah outline menjadi deskripsi formal yang dapat digunakan untuk compact website e-bisnis secara perlahan dan semi-lambat. Tujuan dari penyebaran informasi adalah untuk merancang data yang berasal dari data berbasis web yang seringkali memerlukan penyebaran informasi untuk membedakan ruang bagi pengguna. Setiap kebutuhan informasi dijelaskan dalam dokumen yang disebut informasi. Contoh desain informasi yaitu mengungkapkan sebuah informasi yang berhubungan dengan suatu produk seperti warna,
jenis model, dan dalam lain-lain. Tujuan dari desain fungsional adalah untuk memberikan manfaat bagi berbagai konsumen. Persyaratan untuk membuat desain fungsional dinyatakan sebagai persyaratan utama. Desain konseptual memberikan informasi umum dari setiap klien. Apakah mereka klien pribadi atau perusahaan, atau disebut juga dengan blog. Tujuan dari desain navigasi adalah menunjukkan bagaimana sebuah situs web terstruktur atau secara konseptual dan bagaimana pengguna dapat berinteraksi dengan situs web tersebut. Setiap ruang pengguna yang unik membuat desain navigasi yang berbeda berdasarkan ruang tersebut. Desain implementasi adalah langkah terakhir dalam membuat situs web. Struktur tajuk situs web atau desain tajuk, tata letak dan desain situs web, gambar yang digunakan untuk mewakili setiap tajuk atau penyajian tajuk, dan juga database diperlukan. Desain implementasi adalah langkah terakhir dalam membuat situs web. Struktur tajuk situs web, desain tajuk, tata letak dan desain situs web, gambar yang digunakan untuk mewakili setiap tajuk atau penyajian tajuk, dan jika database diperlukan, tingkat pencatatan data akan dibangun. Struktur beranda situs web dapat ditentukan oleh desain navigasi, komponen individual, dan pengidentifikasi bilah navigasi dan hyperlink yang ditampilkan dalam kalimat ini. Setiap kompartemen memiliki meja kerja untuk menavigasi ke halaman web yang relevan. Hal yang paling penting untuk diingat adalah mengetahui akses pengunduhan apapun di situs web untuk memastikan bahwa proses penggunaan tidak terlalu lama. Gaya presentasi menyoroti perbedaan tata letak dalam konten situs web. Metode navigasi track lainnya mungkin menggunakan teknik yang berbeda. Tahapan penerapan memiliki implementasi situs web saat ini hingga ke titik pemasaran dan perawatan. Halaman utamanya adalah halaman yang telah diterapkan di lingkaran, yaitu HTML, XML, WML, dan lain-lain. Lalu lintas situs web pada e-bisnis yaitu ada 6. Yang pertama itu ada halaman web untuk perencanaan. Yang kedua itu ada halaman model untuk situs web. Yang ketiga itu ada pembuatan situs web. Yang keempat itu ada periksa situs web secara menyeluruh. Yang kelima itu ada pemeliharaan situs. Yang keenam itu ada perawatan website. Topologi jaringan adalah konsep yang menggambarkan hubungan geometris antara tiga komponen struktur utama jaringan: node, link, dan stasiun. Topologi jaringan komputer menggambarkan bagaimana node berbeda dalam jaringan yang menghubungkan satu node ke kode lain dan bagaimana jaringan komputer tetap terhubung. Topologi menentukan bagaimana mereka berkomunikasi. Jaringan terdiri dari banyak komputer yang terhubung menggunakan berbagai jenis antarmuka, yang masing-masing memiliki satu atau lebih perangkat, seperti kartu antarmuka jaringan atau disebut juga dengan NIC, atau perangkat serial untuk jaringan Triple P. Setiap komputer terhubung memiliki perangkat jaringan yang menawarkan klien atau server fungsional. Perangkat keras sedang adalah perangkat yang digunakan untuk mengirimkan data melalui jaringan. Contohnya termasuk kabel koaksial, serat optik, dan transmisi frekuensi radio. Berikut adalah jenis-jenis dari topologi jaringan yang dapat digunakan membangun sebuah jaringan. Yang pertama itu ada topologi jaringan mesh. Topologi ini berbentuk cincin untuk mempromosikan komunikasi rahasia antara node pusat. Yang kedua ini ada topologi jaringan bintang atau disebut juga dengan star. Dalam topologi jaringan bintang dibangun sentral tinggal sebagai pusat sentral. Nah, dibandingkan dengan sistem mesh, sistem baru ini memiliki ambang yang lebih tinggi untuk penyambungan kembali jaringan, membuatnya lebih ekonomis. Tetapi lebah yang tertangkap di pustula sential lebih agresif. Nah, yang ketiga itu ada topologi jaringan bus. Menurut topologi ini, setiap sensor hubungan tanpa batas ke media transmisi menggunakan konfigurasi yang dikenal sebagai bus.
Dia itu hanya mengirimkan sinyal dan dari penjaga tertentu tidak terjadi bersama di dua busur. Yang keempat itu ada topologi jaringan pohon. Topologi jaringan ini disebut juga topologi sebagai bertingkat. Topologi ini biasanya digunakan untuk interaksi antara node, pusat, dan jenis hierarki lainnya. Yang kelima itu ada topologi jaringan cincin. Setiap sentral harus dihubungkan ke yang lain dalam garis lurus untuk membengkokkan kawan cincin, dan hubungan ini akan menyebabkan loop menjadi kusut. Manfaat topologi ini untuk jaringan termasuk antara lain yaitu ambang kerumitannya yang tinggi atau sederhana, dan fakta bahwa jika terjadi gangguan atau keadaan darurat lainnya di suatu penjaga, sinyal lalu lintas di busur yang berbeda dan dalam sistem mungkin diaktifkan. Yang selanjutnya itu ada unsur-unsur dalam penyediaan website, yaitu yang pertama ada domain. Nama domain juga dikenal sebagai nama domain. Nama domain atau URL adalah alamat internet eksklusif yang digunakan untuk mengidentifikasi situs web tertentu. Nah, dengan kata lain, nama domain adalah alamat yang digunakan untuk menemukan situs web tertentu di internet. Nah, nama domain konseptual untuk Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada .co.id, yaitu untuk badan usaha yang mempunyai badan hukum sah. Yang kedua itu ada .ac.id untuk lembaga pendidikan. Yang ketiga itu ada .go.id, yaitu khusus untuk lembaga pemerintahan Republik Indonesia. Yang keempat itu ada .mil.id, khusus untuk lembaga militer Republik Indonesia. Yang kelima itu ada .or.id untuk segala macam organisasi yang termasuk dalam kategori. Yang keenam itu ada ac.id, .co.id, .go.id, dan lain-lain. Nah, yang ketujuh itu ada war.net.id. Ini tuh dia untuk industri warung internet di Indonesia. Yang ke-9 itu ada .sch.id. Dia itu untuk lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan seperti SD, SMP, dan SMK atau SMA. Nah, yang terakhir itu ada .web.id, ditunjukkan bagi badan usaha, organisasi ataupun perseorangan yang melakukan kegiatan di World Wide Web. Yang kedua itu ada web hosting. Hosting web dapat digambarkan sebagai ruang pada hard drive, tempat berbagai jenis data termasuk file, gambar, video, email, statistik, basis data, dan jenis informasi lainnya disimpan untuk ditampilkan di situs web. Jumlah data yang dapat diunggah tergantung pada jumlah web hosting yang tersedia. Karena semakin banyak web hosting, semakin banyak data yang dapat diunggah ditampilkan di situs web. Yang ketiga itu ada bahasa pemrograman. Bahasa ini digunakan untuk berkomunikasi dengan setiap elemen di situs web pada saat diakses. Bahasa programnya sangat statistik, sebuah website yang bersifat interaktif atau dinamis. Ada beberapa jenis bahasa pemrograman yang sering digunakan untuk membuat website, antara lain HTML, ASP, PHP, JSP, JavaScript, Java Applet, XML, dan Ajax, dan sebagainya. Setiap situs web menggunakan HTML sebagai bahasa utamanya, meskipun PHP, ASP, JSP, dan bahasa script lainnya digunakan untuk membuat situs web yang dinamis dan interaktif. Yang keempat itu ada desain website. Setelah memilih nama domain, menyiapkan situs web, dan menulis skrip, aspek terpenting dan mendasar dari situs web adalah desainnya. Desain situs web menyampaikan kualitas dan kendala situs web tertentu. Desain situs web sangat penting untuk pengalaman pengguna dan akan bagus bukan hanya situs web. Membuat situs web umumnya dapat dilakukan sendiri atau dengan bantuan perancang situs web.
Yang kelima itu ada program transfer data ke pusat data. Seorang desainer web bekerja pada situs web mandiri. Banyak bahasa pemrograman, informasi tekstual, gambar, video, dan suara semuanya telah menjadi sebuah file yang dapat diunduh dari situs web manapun. File yang dimaksud dapat dibuka menggunakan aplikasi browser sehingga website offline dapat dilihat di komputer itu sendiri. Namun file-file yang perlu diupload ke versi hosting online agar dapat diakses ke seluruh dunia. Setelah menyiapkan host web, pengguna akan diberikan akses ke FTP untuk mentransfer file situs web ke pusat data server hosting web. Yang keenam itu ada publikasi website. Tidak ada situs web yang pernah diluncurkan tanpa dikunjungi, dikenali, atau digunakan oleh masyarakat umum atau penggunaan internet. Nah, karena keefektifan situs sangat tergantung pada jumlah pengunjung dan komentar yang diposting. Untuk menjelaskan sebuah website kepada masyarakat umum diperlukan sesuatu yang disebut publisitas atau promosi. Nah, publikasi suatu website di masyarakat umum dapat dilakukan dengan berbagai cara. Antara lain itu ada pamflet, selebaran, baliho, kartu nama, dan sarana lainnya. Meskipun cara yang dijelaskan di sini mungkin dianggap kurang efektif dan lebih bermasalah. Yang ketujuh itu ada World Wide Web. Jadi atau disebut juga Triple W. Penjelasannya yaitu sumber informasi khusus yang digunakan oleh warga dunia dan dikenal dengan akronim URI untuk mengidentifikasi item berguna sehari-hari. Meskipun hanya bagian dari internet, World Wide Web sering tumpang tindih dengannya secara mulus. Nah, yang ke-8 itu ada web server atau disebut juga dengan web client. Client Triple W disebut sebagai browser web atau hanya browser, dan server Triple W disebut sebagai server web atau lebih sering hanya sebagai server. Protokol komunikasi server web dan browser adalah HTTP atau disebut juga dengan Hypertext Transfer Protocol. Peramban web adalah program yang perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk melihat dan mencetak direktori web dan mendorong user untuk menggunakan direktori lain juga. Sebelum menggunakan browser web untuk mengakses halaman individual di World Wide Web, pengguna harus terlebih dahulu tersambung ke penyedia layanan internet atau disebut juga dengan ISP. Nah, dan memiliki akses ke kredensial yang diperlukan. Peramban web adalah perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk melihat dan mencetak direktori web dan mendorong pengguna untuk menggunakan direktori lain juga. Nah, yang ke-9 itu ada pemrograman dalam web. Halaman web yang hanya menggunakan HTML hanya mampu memberikan beberapa gambar dan teks statis, dan data internal apapun tidak dapat diubah secara dinamis. Saat ini kami memerlukan situs web yang berfungsi untuk mengakses database. Dalam halaman web aktif akan terus berubah tergantung pada skema database atau modifikasi apapun yang Anda buat di antarmuka web aplikasi. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dikembangkanlah teknologi pemrograman web yang memungkinkan pengembangan situs web untuk membuat halaman web yang dinamis. Jaringan dan komunikasi klien server terjadi antara dua komputer, dengan satu bertindak sebagai klien dan yang lainnya sebagai server. Server hanya menanggapi permintaan klien dan klien dapat mengirim pesan ke atau meminta tindakan tertentu dari server. Peer-to-peer di sisi lain adalah paradigma teknologi di mana permintaan dari suatu komputer ke komputer lainnya saling eksklusif. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sebelumnya saya mengucapkan banyak